Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tuntas tentang triangle exposure. Nah, triangle exposure itu terdiri dari 3 elemen pencahayaan, yaitu ISO, yang kedua aperture, yang ketiga adalah shutter speed. Nah, pertama-tama kita akan bahas ISO. ISO ini adalah ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya. Jadi semakin kecil angka ISO nanti kalau angka ISO ini semakin kecil maka jadinya gambar itu gelap. Nah, kalau angka ISO nya tinggi nanti gambarnya semakin cerah, jadi begitu. Namun terlalu tinggi angka ISO ini akan mengakibatkan gambar noise atau adanya bintik-bintik terhadap gambar. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan saja untuk menggunakan ISO, jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi, disesuaikan aja. Yang kedua adalah aperture. Aperture ini biasanya dilambangkan dengan huruf F. Itu bukaan diafragma yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Jadi kayak kornea mata itu, guys. Karena kornea mata, jadi buka tutupnya diafragma itu ini yang atur. Lambangnya F ini. Nah, fungsinya itu mengatur jumlah cahaya aperture. Nah, fungsinya biasanya ini untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk, begitu. Nah, selain untuk mengatur jumlah cahaya, aperture juga mengatur area fokus. Nah, area fokus itu mau seberapa luas. Nah, kalau angkanya kecil kayak F4 ini contohnya, itu dia akan membuka luas diafragmanya yang mengakibatkan area fokusnya nanti kecil gitu. Nah, kalau F nya besar, area fokusnya nanti juga besar. Nah, kalau angka F ini semakin kecil, maka nanti cahaya yang masuk juga semakin banyak atau semakin cerah. Kalau F nya ini besar, maka cahaya yang masuk juga sedikit atau menjadinya nanti gelap. Nah, F kecil ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar yang bokeh gitu. Nah, kalau F yang besar itu biasanya pemandangan. Nah, seperti itu. Jadi kita foto di belakang ada pemandangan, pengen gambar pemandangannya dapat, nah pakai F yang besar gitu. Nah, seperti F14 lebih 20. Nah, disesuaikan saja cahayanya atau gambarnya seperti apa. Nah, yang ketiga ini shutter speed. Shutter speed itu kecepatan pemotretan. Nah, seperti itu. Kalau 1/10 berarti kan 0,1. Jadi dia akan memotret 0,1 detik. Jadi langsung ceret secepat itu. Nanti semakin cepat pemotretannya nanti semakin banyak, semakin tinggi, semakin cepat pemotretannya, yang menghasilkan gambar itu beku. Jadi langsung kayak kita memoto kereta atau kita memoto pelari. Nah, ini pakai shutter speed yang tinggi. Kalau kita pakai shutter speed yang rendah, yang ada nanti blur, kakinya blur, atau kalau badminton, nah itu tangannya blur. Jadi seperti itu. Jadi pakai yang tinggi. Nah, ini kalau pakai yang rendah, nah 1 detik misalnya, ini nanti digunakan untuk art light gitu, seni-seni cahaya dan sebagainya. Biasanya digunakan di malam hari biasanya seperti itu. Nah, itu saya kira cukup untuk fungsi-fungsinya. Bila ada pertanyaan silahkan cek komennya.